Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Imunologi, balik lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang imunitas terhadap SARS-CoV-2 dan juga bagaimana imunopatogenesisnya. Nah, langsung saja. Jadi, teman-teman, ini adalah respon imun innate dan juga bagaimana imunopatogenesisnya. Jadi, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa beberapa sel epitel yang ada di paru-paru, kemudian makrofag dan juga sel dendritik, ini semuanya mengekspresikan PRR atau Pattern Recognition Receptor, yaitu reseptor yang dapat mengenal pola yang ada pada virus. Jadi teman-teman, meskipun innate immunity ini adalah non-spesifik, artinya dia bisa mengenal patogen apapun tanpa harus memilah-milah, di sini mereka juga mempunyai reseptor untuk mengenal, setidaknya untuk mengembangkan respon imun agar dia dapat bertahan untuk sementara, meskipun tidak spesifik tapi cukup untuk menghalau penyebaran virus lebih lanjut gitu. Nah, selain itu, ketika berikatan nih PRR dengan PAM yang ada pada virus itu, maka seketika sel akan mengembangkan persinyalan, yaitu dengan cara merekrut protein-protein adaptor ya, seperti TRIP, MEF, STING, dan juga MYD88, yang mana kita tahu ini akan memicu proinflamasi, respon proinflamasi melalui aktivasi faktor transkripsi NF-kappa B. Dan khusus untuk interferon ya, jadi nanti dalam rangka memproduksi interferon, maka sinyal yang terbentuk adalah IRF3. Jadi nanti interferon alfa beta ini penting untuk bagaimana virus ini bisa bertahan, bagaimana sel ini bisa bertahan dari virus, yaitu dengan cara menghambat replikasi virus lebih lanjut. Namun di sini juga dikatakan bahwa protein N ini itu dapat membantu virus untuk escape ya, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya di protein struktural dan non-struktural. Nanti kita bahas lagi bagaimana virus ini bisa escape lebih detail. Nah, ini anggap saja ilustrasi dari alveolus kita ya. Di sini yang menyusun alveolus ada sel-sel alveolar ya, dan juga beberapa sel surfaktan. Jadi sel surfaktan ini berfungsi untuk mengurangi penguapan. Artinya nanti dia yang membuka tutup si alveolus ini agar oksigen itu dapat keluar dan juga masuk. Nah, mari kita lihat. Nah, ini ada virus SARS-CoV-2. Anggap saja ini SARS-CoV-2, dia sedang menyerang sel alveolar kita. Yang mana ketika sel ini terserang, otomatis dia akan mengembangkan mekanisme pertahanan dengan cara dia mengeluarkan sinyal bahaya ya. Di sini ada DAM atau Danger Associated Molecular Pattern, dan juga ada sitokin yang mana membuat dia itu terbantu gitu. Jadi dia memanggil kawanannya agar dia terbantu. Nah, salah satu sel imun yang dia panggil pertama adalah makrofag alveolar ya. Jadi, dia panggil ini untuk makrofag alveolar ini memanggil sel-sel imun lainnya gitu, untuk membantu ini juga tentunya. Nah, yang pertama ada TNF-alfa dan interleukin 1. Jadi teman-teman, ini sangat terkenal ya sitokin ini, yang mana kita tahu fungsinya adalah untuk meningkatkan permeabilitas kapiler atau permeabilitas vaskular, sehingga ketika permeabilitasnya sudah besar, artinya vaskular kita itu sudah membuka celah-celahnya, sehingga sel-sel lain itu dapat direkrut gitu. Jadi kayak neutrofil, monosit, semuanya dapat bermigrasi ke sini untuk membantu ini tentunya. Kalau ini tertutup kan otomatis mereka tidak bisa keluar gitu. Sehingga TNF-alfa dan interleukin 1 berfungsi untuk membukanya dulu. Dan di sini juga ada beberapa chemokine untuk memanggil monosit. Nah, akibat dari peningkatan permeabilitas ini, akibat dari melebarnya pembuluh darah, otomatis cairan ya, jadi selain sel, cairan yang ada pada pembuluh darah itu pun akan keluar. Sehingga terjadi interstitial edem atau kebocoran jaringan, kemudian juga kebocoran paru. Jadi nanti di sini akan semakin banyak cairan ya. Inilah yang menyebabkan kita mengalami sesak. Sehingga di darah pun akan kekurangan oksigen atau yang disebut dengan hypoxemia gitu. Nah, selanjutnya
Di sini neutrofil juga ya tentunya dia membantu untuk mengengulf atau memakan sel-sel yang telah terinfeksi ataupun memakan virus itu sendiri. Tapi di sini teman-teman karena berlebihan ya, jadi di sini sudah terbentuk cytokine storm sebenarnya, yaitu badai sitokin di mana sitokin diproduksi dalam jumlah banyak. Nah, karena sitokin diproduksi dalam jumlah banyak, otomatis neutrofil pun akan semakin meningkat. Jadilah neutrofilia. Nanti ini kita bahas di diagnosis dan juga bagaimana hematologi markernya. Namun di sini yang perlu diketahui bahwa neutrofil itu akan semakin banyak ya, sehingga otomatis toxic produk yang dilepaskan pun akan semakin banyak gitu. Nah, sebenarnya toxic produknya ini itu untuk membunuh virus-virus ini. Tapi karena berlebih, maka jaringan-jaringan sekitarnya pun akan ikut terdampak, sehingga mengeluarkan banyak DEM, mengeluarkan banyak sinyal bahaya, sehingga terjadi positive feedback gitu. Jadi, sitokinnya akan semakin banyak, karena respon imunnya pun akan semakin banyak gitu. Nah, di sini juga diketahui bahwa makrofag alveolar dan juga sel-sel alveolar itu sendiri dapat memproduksi produk-produk arakidonik ya, seperti yang kita ketahui, ada leukotrin dan juga prostaglandin. Nah, kedua substansi ini akan menyebabkan bronkokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Inilah juga yang akan memperparah dyspnea kita ataupun sesak, dan ya tentunya di darah akan semakin kekurangan oksigen karena pertukarannya itu terganggu, pertukaran O2-nya. Nah, di sini juga interferon diketahui dapat berperan pada pertahanan antiviral ya. Jadi ketika sel ini terinfeksi, dia akan mensekresikan interferon entah untuk dirinya sendiri ataupun untuk sel tetangganya agar bagaimana virus ini dihambat replikasinya gitu. Dan juga sitokin yang diproduksi juga dapat menstimulasi refleks batuk ya. Jadi teman-teman, refleks batuk ini juga masuk ke dalam salah satu pertahanan tubuh kita agar berusaha membuang virus yang ada dalam paru-paru kita gitu. Entah bersin ataupun batuk, itu merupakan salah satu mekanisme pertahanan tubuh. Nah, di sini juga diketahui molekul seperti prostaglandin, TNF, interleukin 1 dan 6 itu dapat berikatan dengan reseptornya yang ada di hipotalamus nih. Jadi dapat memicu demam. Jadi sebenarnya ini juga seperti sinyal gitu, sinyal bagi kita untuk mengatakan bahwa oh kita sedang demam, kita sedang terinfeksi nih. Otomatis kita akan melakukan pengobatan gitu. Selain itu, demam ini juga bisa sebagai pertahanan tubuh ya dengan cara menginduksi panas ya agar virus-virus ini diharapkan dapat mati dengan suhu sekian. Nah, ini adalah hematologi dan imunologi markernya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi ada limfopenia ataupun penurunan limfosit sekitar 89,2%, ada neutrofilia, trombositopenia, dan juga peningkatan CRP. Nah, selanjutnya adaptive immune response-nya. Jadi kalau innate imun kita sudah tidak mampu menghadapi si virus tersebut, maka turun tanganlah ini si respon imun adaptif. Ya, umumnya itu diperankan oleh sel T CD4 dan juga sel T sitotoksik dan juga sel B. Jadi teman-teman, di sini makrofag akan menguptake virus atau mengenalinya menggunakan TLR ya, toll-like reseptornya, sehingga akan diproses dan diperkenalkan kepada sel T, tentunya untuk membangun respon imun adaptif nih. Karena sel T ini tidak bisa berespon kalau dia tidak kenal, karena itulah dia dikatakan spesifik ataupun adaptif. Jadi harus dikenal dulu nih. Nah, setelah dia kenal, ada beberapa pilihan bagi dia untuk mengembangkan respon imun adaptif. Apakah dia akan berubah menjadi sel T helper 1 ataukah sel T sitotoksik? Kalau dia berkembang menjadi sel T helper 1, dia akan bisa mengaktifasi makrofag ya, kembali mengaktifkan makrofag untuk membunuh si virus, atau dia bisa mengaktifasi sel T sitotoksik juga, dia membantu. Ya, jadi namanya saja helper, dia bisa membantu kemana-mana. Bisa juga untuk aktivasi sel natural killer ya. Selain itu, dia juga bisa menjadi sel TH2 yang mana bisa mengaktifasi sel B yang mana menjadi sel plasma untuk memproduksi antibodi. Jadi antibodi ini teman-teman merupakan tahap akhir pertahanan tubuh kita ya. Jadi kalau sudah semua tidak bisa bantu, maka akan diproduksi antibodi. Itulah kenapa antibodi akan diproduksi pada minggu-minggu pertama dan kedua. Karena jika innate itu sudah tidak mampu, baru si adaptif ini. Kalau innate mampu ya mungkin ini tidak akan diproduksi. Artinya pada hari ke-7 itu mungkin IgM kita
tidak terbentuk kalau kita sudah berhasil membunuh virusnya. Tapi kan tidak, virus ini akan kuat sehingga antibodi kita pun harus dibentuk. Gitu. Namun juga di sini dikatakan bahwa SARS-CoV-2 ini juga dapat menghambat respons sel T dengan menginduksi apoptosis. Namun sebenarnya apoptosis ini masih menjadi pertanyaan yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, ini adalah hasil dari respon imun kita. Jadi ada dua sebenarnya yang dikembangkan. Apakah respon imun kita itu disfungsional ataupun kalah, ataukah respon imun kita akan menang sehingga kita menjadi sehat. Pertama, yang kalah. Jadi, respon imun kita pun bisa kalah. Di sini dikatakan bahwa terjadi infiltrasi yang berlebihan dari monosit, makrofag, dan juga sel T ya. Jadi, seperti yang sudah saya katakan tadi, ada namanya cytokine storm. Jadi, ketika sitokin itu semakin banyak, otomatis sel-sel imun yang berinfiltrasi ke daerah jaringan pun akan semakin banyak. Dan juga pembuluh darah kita akan semakin melebar. Nah, akibat dari pembuluh darah yang melebar ini, maka secara otomatis akan menjadi pulmonary edem dan juga pneumonia. Paru-paru kita akan diisi dengan banyak cairan sehingga kita menjadi sesak. Di sini juga cytokine storm ya tidak hanya berefek pada lokal saja, jadi dia bisa bersirkulasi di darah menyebabkan cytokine storm yang sistemik sehingga dapat bersinggah di organ-organ manapun dan menyebabkan organ itu menjadi damage. Karena yaitu tadi efeknya dalam memanggil sel-sel imun sehingga ya banyak sekali organ-organ di sana yang dirusak akibat banyaknya sel-sel imun yang aktif ini. Itulah jika tubuh kita tidak mampu mengembangkan respon imun yang adekuat. Namun di sini kita bisa melawannya ya. Jadi ketika kita memproduksi antibodi ya, antibodi yang dihasilkan ini dapat dengan langsung mengikat virus ini. Jadi secara spesifik gitu, antibodi ini sudah khusus dibentuk untuk mengikat si virus ini. Nah, ketika diikat, otomatis sudah dinetralkan, nah sisa dibuang saja. Jadi tidak mungkin dia di jaringan itu terus-menerus, harus ada yang membersihkan. Nah, di sini tugasnya makrofag alveolar, dia akan memakan debris-debris ini, sisa-sisa ikatan antigen antibodi ini untuk dimusnahkan. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwa sel kita juga bisa mengembangkan pertahanan antiviral ya dengan cara mengembangkan interferon. Jadi interferon inilah yang nanti akan menghambat replikasi virus. Kita bisa menang juga di sini. Selain itu, di sini makrofag juga akan memakan sel-sel yang telah mengalami apoptosis. Jadi teman-teman, jika sel kita ini terinfeksi virus, dia akan mengembangkan mekanisme agar tidak meningkatkan inflamasi berlebih gitu. Jadi dia tidak mengeluarkan DAM. Yang ada dia mengalami apoptosis atau kematian sel yang secara terprogram gitu. Jadi dia mati secara pelan-pelan sehingga tidak ribut-ribut gitu. Jadi tidak banyak memanggil sel-sel imun di sini dan akan dimakan oleh makrofag. Selain itu, di sini juga bisa diperankan oleh sel T sitotoksik di mana sel yang terinfeksi ini bisa mempresentasikan antigen dari virus ini melalui MHC kelas 1 ya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, semua sel berinti itu teman-teman mempunyai MHC kelas 1 yang mana membantu dia untuk mempresentasikan antigen yang masuk ke dalam tubuhnya sehingga di sini bisa dikenali oleh sel T sitotoksik sehingga sel T sitotoksik bisa melepaskan sejumlah antimikrobial seperti perforin dan juga granzyme untuk menyebabkan sel ini mengalami apoptosis. Selanjutnya, di sini ada juga sel T helper berperan tentunya untuk membantu mengaktifasi makrofag ataupun sel T sitotoksik. Sehingga inflamasi yang ada pada paru-paru kita ini menjadi minimal dan juga damage-nya juga pun minimal sehingga kita menjadi sehat. Nah, ini adalah bagaimana simptom onsetnya dan juga level antibodi yang dibentuk. Jadi teman-teman, di sini pada hari kelima, jadi pada hari pertama terpapar sampai hari kelima itu, kita akan mengembangkan tahap asimptomatik, artinya kita belum mempunyai gejala. Kenapa? Karena di tahap ini virus masih melakukan inkubasi atau masih melakukan replikasinya di dalam sel. Nah, pada hari ke-5, ke-6, sampai hari ke-8 di sini itu sudah muncul gejala. Artinya virus sudah cukup banyak di dalam tubuh untuk direspon tubuh sebagai suatu patogen, sehingga tubuh mengeluarkan berbagai sinyal seperti demam, kemudian sesak, batuk, itu sebenarnya sinyal bagi tubuh kalau dia sedang terinfeksi. Nah, di sini
pada hari ke-7 atau minggu pertama, IgM itu sudah dibentuk dan sudah bisa dideteksi. Itulah kenapa rapid test kita pada minggu setelah terinfeksi itu sudah positif karena IgM sudah dibentuk. Dan ini adalah antibodi pertama yang dibentuk. Nah, kemudian pada hari ke sekitar 16 dan 18 itu si IgM pada puncak-puncaknya dan dia akan turun dan menghilang pada hari ke-28. Jadi IgM ini akan turun seiring dengan recovery kita. Jadi pada hari ke sekitar 13, 14, dan hari ke-21 kita tuh sudah recovery. Sudah sembuh jika sistem imun kita baik gitu, sehingga ya IgM pun akan turun perlahan. Namun di sini bisa kita lihat bahwa IgG itu akan menetap. Jadi pada minggu kedua IgG itu akan muncul dan dia akan terus meningkat dan menetap meskipun infeksi itu sudah berakhir. Gunanya apa? Gunanya adalah agar dia mempertahankan respon imun sekunder. Artinya jika si virus ini masuk lagi, dia sudah mempunyai pertahanan di sini. Dan selain IgG juga ada namanya mekanisme memori kita ya, yang diperankan oleh sel T sitotoksik dan juga sel T helper dan juga sel B di sini. Sehingga nanti ketika virus yang sama masuk, dia tidak perlu lagi mengembangkan pada tahap awal minggu ke-2, minggu ke-7 tidak perlu langsung mengembangkan respon imun adaptif. Sehingga ya kita tidak akan merasa sakit lagi gitu. Meskipun dia sudah masuk ke dalam tubuh, meskipun si virus ini menginfeksi, kita tidak merasakan apa-apa, kita sudah kebal karena sudah ada pertahanan memori kita di sini. Dan ini bisa bertahan selama kurang lebih 6 tahun ya, tergantung tubuh masing-masing juga sebenarnya. Dan di sini juga dikatakan bahwa IgG itu yang dibentuk adalah IgG yang spesifik terhadap protein S dan juga protein N. Itulah kenapa kit-kit yang beredar itu kebanyakan mendeteksi protein-protein 2 ini. Nah, mungkin cukup sekian dulu. Jika ada pertanyaan bisa di komen. Jangan lupa di like, share, dan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ke pertemuan berikutnya.